Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk membuat Microsoft Forms secara singkat. Terlebih dahulu kita harus memiliki akun Office 365. Setelah itu kita masuk di login. Setelah login tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk di salah satu aplikasinya yaitu Forms. Nah, pada tampilan Forms seperti ini, kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Ada formulir baru dan ada kuis baru. Ada formulir dan kuis. Bedanya Bapak Ibu, kalau formulir itu nanti dia tidak akan memberikan nilai. Artinya dia tidak akan menganalisis pertanyaan. Kalau di kuis itu aplikasi ini bisa menganalisis setiap butir-butir pertanyaan. Jadi kita bisa gunakan atau manfaatkan analisis soalnya atau analisis butir soalnya. Seperti itu bedanya. Nah, pertama kita buat formulir. Formulir ini bisa juga kita gunakan untuk membuat angket ya. Nah, ketika diklik tampilannya akan seperti ini. Pertama kita diminta untuk membuat judul formulir. Misalnya formulir Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar seperti misalnya gambar-gambar yang biasa kita cantumkan di kop. Misalnya di sini saya ingin pakai logo kabupaten ya. Ya, seperti ini. Nah, di formulir itu biasanya ada beberapa bagian. Ada meminta data siswa, data orang tua ya. Kita di sini mencoba untuk membuat dua bagian atau dua sections ya. Seperti itu. Kita klik saja tambahkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat section. Kita pilih yang ada di sini. Bagian ya. Pilih bagian. Nah, ini bagian pertama kita berikan dulu judul ya. Judulnya apa di bagian pertama ini? Misalnya data calon peserta didik, seperti itu. Nah, seperti itu judul dan deskripsi sectionnya atau bagiannya. Sekarang saatnya kita untuk menambahkan pertanyaannya ya. Misalnya apa yang kita minta di data calon peserta didik pertama. Misalnya kita minta nama lengkap. Nah, di sini kita bisa menambahkan deskripsi ya. Nah, namun sebelumnya di sini saya jelaskan kita bisa membuat pertanyaan ini sebagai pertanyaan yang wajib dan harus diisi. Caranya dengan mengaktifkan ini harus diisi. Gitu. Kemudian bisa diberikan batasan di sini. Nah, namun itu belum diperlukan. Batasannya kita nonaktifkan saja. Bisa ditambahkan subjudul, artinya bisa ditambahkan keterangan di pertanyaan ini. Misalnya masukkan nama lengkap sesuai akte atau sesuai ijazah sebelumnya. Maksudnya ijazah TK ya, seperti itu. Nah, begitu saja untuk satu pertanyaan. Kita tambahkan lagi, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan tentang jenis kelamin. Nah, kita tidak gunakan teks lagi, tapi kita gunakan pilihan atau choice. Kalau misalnya desktop Bapak Ibu berbahasa Inggris, nah kita pilih di sini, nanti bacanya di sini choice, tulisannya choice. Karena saya sudah atur dalam bahasa Indonesia, maka
tulisannya di sini adalah pilihan. Kita ketik pilihan, masukkan jenis kelaminnya, ya. Jenis pertanyaannya atau data yang diminta adalah jenis kelamin. Tinggal dipilih laki di option pertama dan option kedua adalah perempuan. Kalau misalnya pertanyaan Bapak Ibu di sini menyediakan beberapa pilihan, bisa tinggal tambah opsi seperti itu. Di sini juga ada jawaban ganda, artinya bisa memilih lebih dari satu jawaban. Karena di sini kita minta jenis kelamin, maka pasti cuma satu. Seperti itu. Secara ringkas kita langsung pindah ke bagian kedua. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ingin diminta oleh responden. Agar lebih cepat, saya langsung berikan contoh ketika ingin menambahkan section kedua atau bagian kedua. Kita klik di sini tambah baru. Sama seperti tadi Bapak Ibu, bagian. Nah, yang kita ingin minta di bagian kedua adalah data orang tua atau wali. Nah, boleh dimasukkan deskripsi atau boleh juga tidak, itu terserah Bapak Ibu. Kemudian kita buat pertanyaannya. Nah, kalau buat nama sama seperti yang di atas tadi, langkah-langkahnya, misalnya kita ingin meminta tanggal lahir, ya. Tanggal lahir kita ketik saja tanggal, ya. Tanggal lahir. Nah, seperti itu. Tanggal lahir. Jadi nanti responden itu akan langsung bisa mengetikkan tanggal lahirnya di sini. Ya, tidak perlu lagi mengisi manual seperti tadi. Itu bisa langsung diklik di sini. Ya. Nanti saya perlihatkan tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa di sini ada pilihan tema, bisa diganti temanya. Ya. Apapun itu ada tema yang disediakan dan ada juga bisa yang dibuat secara manual. Kalau saya lebih prefer kepada tema yang sudah ada, kan tinggal diklik. Caranya saya ambil yang ini, sesuai dengan logonya. Nah, bagaimana tampilannya? Kita klik pertinjau atau preview dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tampilannya ternyata seperti ini, kan? Nah, ini section pertama atau bagian pertama. Kemudian, nah karena di sini saya tadi aktifkan untuk harus dijawab, berarti kita harus isi dulu untuk ke section selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah section selanjutnya muncul. Kita lihat tanggal tadi. Nah, ternyata bisa langsung kita klik tanggalnya. Seperti itu. Gampang sekali Bapak Ibu. Selanjutnya untuk membagikan formulir ini, terlebih dahulu kita atur dulu, ada beberapa pengaturan. Kita masuk di pengaturan atau setting. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan dulu yang ini. Hanya orang di organisasi saya dapat merespon, artinya orang-orang yang punya akun dan memiliki akun yang sama dengan kita, domain yang sama dengan kita, ya, satu organisasi ceritanya. Karena saya ingin mengirimkan ke siapapun, dalam artian kita masih beranggapan bahwa orang-orang yang akan mengisi ini mungkin saja belum punya akun. Jadi kita pilih ini, siapapun yang memiliki tautan atau link ini bisa merespon, ya. Kita klik atau aktifkan ini. Di sini juga bisa diatur tanggal memulai dan tanggal selesai. Anggaplah tanggal hari ini, jamnya misalnya jam 00, ya. Nah, tanggal selesainya saya atur di sini sampai bulan depan saja. Gitu, ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi apa-apa yang bisa disetting di sini. Di sini bisa ucapan terima kasih di akhir formulir bisa diganti atau bisa di custom. Nah, seperti ini terserah Bapak Ibu, ya. Untuk membagikan linknya kita klik di sini bagikan, ini langsung saja di copy. Nah,
Mungkin Bapak Ibu berpikir linknya terlalu panjang, ya bisa disingkat atau bisa di shorten pakai aplikasi-aplikasi online. Udah kan Bapak Ibu sekalian? Kita pertinjau tampilannya seperti ini. Ini ketika tampilannya kita buka melalui komputer, dan bisa juga dipertinjau via atau seperti tampilan HP ya. Ini ketika responden kita buka di HP. Oke, Bapak Ibu, mudah saja kan membuat formulir di Microsoft Forms? Silakan mencoba.